Halo peserta kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMPS Katolik Ratu Damai Waibalun. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Pak sangat berharap semoga kalian semua dari rumah masing-masing dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini adalah hari ketiga dan pada kesempatan kali ini Pak akan membawakan sebuah materi tentang pemanfaatan media sosial. Sebelum berbicara lebih jauh, alangkah lebih baiknya di awal ini Pak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mateus Muda Sukun, biasa disapa dengan Pak Mat. Di SMPS Katolik Ratu Damai, saya ditugaskan untuk mengasuh mata pelajaran IPA Fisika. Dan tugas tambahan saya di sini adalah yang pertama sebagai wali kelas 8B. Yang berikut adalah saya juga dipercayakan sebagai Kepala Laboratorium IPA. Saya juga ditugaskan sebagai pembina OSIS di SMPS Katolik Ratu Damai Waibalun. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Kita kembali bicara soal materinya. Di awal video tadi saya sudah menampilkan beberapa contoh media sosial. Ya, seperti yang tadi kalian lihat, ada WhatsApp, ada Facebook, ada YouTube, ada Telegram. Dan Pak sangat yakin bahwa kalian pasti tahu lebih banyak media sosial apa saja yang hari ini tengah gencar digunakan oleh banyak orang. Dan di akhir video tadi, Pak menampilkan sebuah pertanyaan yang kalian lihat di pojok kiri atas layar kalian. Dan pertanyaan itu adalah, berapa jam lamanya kalian scroll media sosial dalam sehari? Pasti adik-adik punya jawaban yang berbeda. Ada yang bisa 1 jam sehari. Ada yang mungkin 5 jam sehari. Ada yang bisa 10 jam sehari. Dan mungkin ada yang lebih daripada itu. Tetapi baik lagi, Pak sangat berharap bahwa kita harus bijak dalam memanfaatkan media sosial. Kita harus produktif dalam memanfaatkan media sosial. Sehingga fungsi dari media sosial itu benar-benar sangat membantu kita. Dan yang berikutnya, sebelum mengenal ciri-cirinya, mengenal dampak positif dan negatifnya, kita pahami terlebih dahulu media sosial itu apa. Belakangan ini banyak orang yang bilang bahwa saya bermedsos maka saya ada. Apakah adik-adik peserta PLS juga sependapat dengan kalimat ini? Jadi ketika orang tidak tahu main medsos, seolah-olah dia tidak ada. Atau ketika adik-adik tidak tahu main game PUBG, Free Fire, apakah adik-adik juga tidak ada di dunia ini? Tentu Pak sangat yakin bahwa kalian pasti punya jawaban yang berbeda-beda tentang ini. Tapi yang jelas sekali lagi kita harus garis bawahi. Kita harus sepakati bersama, kita harus benar-benar bijak memanfaatkan media sosial. Jangan sampai media sosial menjadi wadah untuk kita menjerumuskan diri kita ke arah yang negatif. Ya, jadi kita harus sepakat, kita harus benar-benar bijak memanfaatkan media sosial. Nah, balik lagi, memahami media sosial. Media sosial itu seperti apa sih sebenarnya? Dia itu fungsinya seperti apa saja? Nah, selanjutnya Pak akan menampilkan beberapa cuplikan singkat pendapat dari Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan Radam tentang bagaimana mereka memanfaatkan media sosial bagi mereka. Fungsi media sosial buat saya untuk menggali informasi tentang bisnis, pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. Media sosial buat saya membangun relasi dengan cepat dan luas dan mempermudah pekerjaan.
Media sosial buat saya sebagai tempat atau wadah untuk menggali, mencari informasi di luar sana yang tidak kita ketahui di lingkungan sekitar kita. Media sosial buat saya tempat mencari informasi ketika saya mengalami kebutuhan melakukan ekspedisi. Oke, baik, kita balik lagi ke materi. Terima kasih banyak. Saya yakin bahwa terlepas dari 4 guru yang sudah mengutarakan bagaimana bagaimana mereka memanfaatkan media sosial. Tentu adik-adik juga pasti punya pemahaman tersendiri terkait dengan media sosial. Sekali lagi, semoga dalam pemahaman itu kita masih dalam konteks untuk memanfaatkan media sosial untuk kepentingan yang bernuansa positif. Ya, harus benar-benar bijak. Seperti itu. Dan yang berikut adalah, nah di sini ada beberapa contoh media sosial yang tidak asing lagi buat kita. Ada Google, ada Opa Google, Opa serba bisa. Jadi ketika adik-adik tidak tahu mengerjakan soal IPA, Google seolah-olah sebagai guru paling hebat. Dan benar adanya. Di Google kalian bisa tanya apa saja. Di Facebook, kalian ingin cari teman. Wah, saya harus menambah teman saya nih. Saya harus cari teman-teman yang keren-keren, yang cakep-cakep, yang cerdas-cerdas. Nah, di Facebook juga ada. Ada di Facebook orang menampilkan mereka punya kreativitas. Nah, di sana kalian bisa menjalin berteman, terus kemudian kalian bisa belajar dari dia. Nah, begitu juga dengan Twitter. Twitter kalian bisa scroll tentang berita yang paling update dengan sangat cepat. Di Twitter menyediakan. Di Wikipedia seperti kamus bahasa Indonesia yang paling valid. Kamus tentang sejarah apa saja yang kalian bisa pakai, yang kalian bisa pelajari tentang apa saja, tentang materi dan lain sebagainya. Yang baik lagi untuk hal-hal yang benar-benar positif. Dan Skype seperti video, seperti media yang dipakai untuk media sosial yang paling populer, untuk mungkin di Indonesia kita jarang menggunakannya. Tapi ini media sosial yang sangat banyak digunakan oleh orang-orang di luar sana. Dan balik lagi yang berikut adalah tentang YouTube. Nah, YouTube sesuatu yang sangat tidak asing buat kita. Belakangan ini banyak orang yang memanfaatkan YouTube ini untuk menambah pundi-pundi keuntungan. Bisa belajar apa saja, di sana ada begitu banyak informasi, ada begitu banyak tutorial yang kita bisa manfaat untuk belajar secara mandiri. Dan selain dari 6 media sosial ini, masih banyak lagi media sosial lainnya. Yang tentunya baik lagi kita harus sepakat, harus benar-benar memanfaatkan, harus benar-benar bijak memanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Oke. Yang berikut kita kenali dulu yuk, ciri-ciri media sosial itu apa saja. Nah, yang pertama di sini adalah kontennya yang disampaikan itu dibagikan ke banyak orang. Jadi si A menampilkan sebuah informasi tentang buaya balun. Orang yang ada di Amerika sana, di Eropa sana, di Jakarta sana, dimanapun, melalui media sosial dia bisa kenal, ternyata buaya balun itu seperti ini, larantuka itu seperti ini, dan lain sebagainya. Dan yang berikut adalah isi pesannya muncul tanpa penghambat. Jadi si A mau sampaikan pesan ke B yang ada di Jakarta sana, tanpa ada hambatan, tanpa ada kendala transportasi. Pesan itu bisa dengan mudah masuk ke dia tanpa ada penghambat apapun. Dan yang berikut adalah konten dapat diterima secara online dalam waktu yang lebih cepat. Jadi ketika mau sampaikan pesan ke Jakarta sana, ke Amerika sana, pesan itu tidak harus beli tiket dulu, dia harus tidak naik pesawat dulu, dia tidak harus naik kapal laut dulu, tapi melalui udara dalam hitungan detik pesan itu bisa langsung dibaca oleh orang yang hendak kita tuju. Biarpun dia ada di Amerika sana, di Jakarta sana, di Eropa sana, dimanapun dia berada, pesan itu bisa sampai dengan sangat cepat. Yang berikut adalah pengguna medsos adalah kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. Jadi orang-orang yang menggunakan medsos itu kebanyakan mereka benar-benar memanfaatkan medsos itu untuk menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kemampuannya. Di sana dia beraktualisasi diri, mengembangkan potensinya, dan potensi itu disampaikan oleh banyak orang. Jadi dengan adanya medsos dia melatih dirinya. Saya harus tampil di YouTube, saya harus menunjukkan ini. Dan di situ secara langsung dia sedang belajar untuk mengaktualisasikan dirinya, mengeluarkan kompetensinya, mengeluarkan kemampuannya.
Jadi seperti itu. Dan yang berikut adalah dalam konten medsos terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas percakapan. Di sini ada interaksi. Jadi media sosial itu adalah jalinan interaksi antara si A dan B, antara pimpinan dan bawahan. Tanpa harus bertatap muka, melalui media sosial kita bisa menjalin interaksi itu. Dan yang berikut adalah kita di media sosial kita berbagi. Media sosial adalah tempat untuk kita berbagi, tempat untuk menunjukkan eksistensi diri, tempat untuk kita membangun relasi, membangun hubungan, menunjukkan status kita, reputasi kita. Dan di media sosial adalah kelompok banyak orang. Ketika orang masuk, orang tahu media sosial secara langsung, dia menjadi bagian daripada kelompok besar media sosial itu sendiri. Karena media sosial digunakan begitu banyak orang di dunia ini. Ya. Jadi seperti itu ciri-ciri media sosial. Dan yang berikut adalah terlepas dari penggunaan definisi ciri-cirinya tadi, pasti adik-adik juga sudah tahu bahwa media sosial pasti punya keunggulan yang lebih dahsyat daripada media-media konvensional. Nah, media konvensional itu seperti apa? Contoh majalah, koran, televisi, itu media-media konvensional. Jadi keunggulannya dibandingkan dengan media sosial adalah media sosial itu cepat, ringkas, simple, dia tidak ribet. Untuk mau baca informasi itu dengan gadget di tangannya saja, dia bisa tahu semua informasi. Tapi ketika media konvensional, dia pegang satu koran tentang Jakarta. Ketika dia harus bicara, dia harus mencari tahu tentang Amerika, maka dia tidak bisa menggunakan koran yang berisi Jakarta itu. Otomatis dia cari koran lain lagi. Jadi urusannya bakalan ribet. Tapi dengan media sosial, dengan teknologi kita gadget ini, kita bisa dengan ringkas, dengan cepat, dengan simpelnya untuk mendapat informasi apapun. Ya, yang berikut adalah keunggulannya adalah menciptakan hubungan yang lebih intens. Ya, karena kita dengan komunikasi yang kita bangun antara dua orang memanfaatkan media sosial, kita bisa bicara apa saja, lebih intens untuk membicarakannya. Begitu. Yang berikut adalah kesempatan berinteraksi menjadi sangat luas. Ya, betul sekali. Saya yakin Mbak Dade juga sangat paham. Ada yang asalnya dari Obalu, dari Pantai Besar, atau dari kecamatan-kecamatan yang di sekitar Kota Larantuka. Pasti bisa dengan sangat mudah untuk menjalin informasi, menjalin interaksi dengan teman-teman yang ada di luar daripada daerah Larantuka. Dan jangkauannya luas dan global, tanpa ada hambatan geografis, tanpa ada sekat-sekat daerah. Jangkauan informasi sangat luas bisa dicapai. Dan yang berikut adalah kendali dan terukur dalam medsos dengan sistem tracking atau dengan sistem untuk mengecek data-data sebelumnya. Kita bisa mengukur efektivitas atau validasi sebuah informasi. Ya, jadi seperti itu. Kira-kira begitu, kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Benarkah media sosial begitu penting? Penting gak sih buat saya? Penting gak sih buat adik-adik peserta PLS? Saya yakin bahwa kita semua sepakat bahwa media sosial itu penting. Nah, pentingnya untuk apa? Nah, balik lagi, tergantung kebutuhan kita. Kita memanfaatkan media sosial untuk apa? Yang harus kita sepakati bersama, kita selalu bijak memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang benar-benar positif. Nah, di sini saya tampilkan ada sebuah penelitian tentang tren dan perilaku media sosial. Nah, yang paling merah ini, yang paling banyak ini adalah media sosial dimanfaatkan atau dipakai untuk mengeluh, menghujat, membuli, menghasut, sombong, ria, berdoa atau sekedar hanya pamer dan sebagainya. Jadi pengguna medsos itu lebih banyak orang-orang seperti ini. Yang paling sedikit adalah tentang media sosial dimanfaatkan untuk mencari teman. Dan lebih sedikit lagi adalah lebih banyak daripada mencari teman adalah mencari jodoh. Ya betul, kita harus akui bahwa banyak sekali orang yang hari ini menemukan jodohnya melalui media sosial. Dan yang lebih banyak hari ini orang mulai sadar bahwa media sosial dimanfaatkan untuk bisnis atau usaha. Nah, sekarang dari keempat kelompok ini, adik-adik peserta PLS ada di bagian yang mana? Apakah memanfaatkan media sosial hanya untuk mengeluh, hanya sekedar curhat melalui status, atau seperti apa? Ayo, kita sebagai kaum terpelajar, kita sebagai kaum terdidik, kita benar-benar bijak dalam manfaatkan media sosial. Kalian bisa manfaat untuk bisnis,
mencari jodoh belum saatnya untuk kalian, kita skip soal itu. Bisa mencari teman, kemudian kita bisa belajar dari kemampuan teman. Kita bisa belajar hal-hal positif yang dimiliki oleh teman lain dengan memanfaatkan media sosial. Yang terpenting kita harus benar-benar membatasi diri agar jangan sampai terjebak dan masuk dalam kelompok pemanfaatan media sosial untuk mengeluh dan menghujat dan lain sebagainya. Nah, yang berikut adalah sikap kritis kita terhadap media sosial. Menurut Anda, apa saja sih pengaruh positifnya media sosial itu? Dan apa saja sih pengaruh negatifnya? Coba kalian pikirkan. Positif media sosial buat saya apa ya? Yang negatif buat saya apa ya? Tentu pasti punya jawabannya masing-masing. Dan berikut Pak akan tampilkan beberapa pengaruh positif dalam media sosial. Nah, yang pertama kita semua tahu bahwa media sosial mempermudah manusia dalam segala hal mengerjakan tugas atau pekerjaan. Dan yang contoh sekarang ini adalah kita memanfaatkan media sosial untuk melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Sesuatu yang sangat positif sekali. Ya. Dan di channel YouTube itu juga kami dari lembaga, kami sekolah sudah menampilkan beberapa informasi tentang SMP Katolik Kerto Damai. Adik-adik bisa scroll, lihat di video-video sebelumnya. Itu adalah contoh kami memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif. Yang berikut adalah segalanya bisa dilakukan secara cepat, mudah. Ya, internet sebagai infrastruktur utama. Kita bisa menggunakannya. Yang berikut adalah tentang video call. Iya. Jadi nanti ada di semester ini kemungkinan besar Bapak Ibu Guru akan mencoba inovasi baru adalah kita menggunakan pembelajaran via online. Kita manfaatkan aplikasi yang ada, terus kita saling share pelajaran, share pengetahuan melalui media sosial dengan memanfaatkan teknik video call. Yang berikut adalah menciptakan solidaritas sosial. Nah, contohnya baru-baru kemarin adalah terjadi bencana di Pulau Adonara. Saudara-saudara kita tertimpa bencana dan dengan dalam hitungan detik, hitungan jam, orang-orang yang ada di luar membangun solidaritas yang mau membantu saudara-saudara kita yang ada di Adonara. Itu contoh pengaruh positif dari media sosial. Jadi lewat media sosial orang mudah membangun empatinya untuk bergerak bersama membangun saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Yang berikut adalah memberi informasi mendidik dan berguna. Ya, hari ini kita sepakati bahwa informasi adik-adik tidak hanya dapat melalui guru. Di Opa Google, di YouTube, itu adalah guru serba bisa. Peran guru sebagai pengajar untuk men-share informasi, adik-adik bisa gantikan posisi itu melalui media sosial. Di Google apalagi, serba bisa. Adik-adik mau tanya tentang IPA, mau tanya tentang matematika, dan materi-materi lainnya. Di Google serba bisa, serba ada, dia serba tahu. Dan yang berikut adalah mampu mendekatkan manusia. Nah, ada pepatah yang bilang media sosial mendekatkan yang jauh dan merapatkan yang sudah dekat. Jadi media sosial itu menghapus sekat-sekat apapun. Jadi dia mampu mendekatkan orang pun yang begitu jauh. Ya, dan itu sangat kita rasakan hari ini. Dan saya sangat yakin bahwa kalian juga sering memanfaatkan media sosial untuk mendekatkan manusia. Yang berikut adalah pengaruh negatif media sosial. Apa benar media sosial punya pengaruh negatif? Ada. Karena yang contoh yang pertama lah waktu kita untuk media sosial bahkan terbuang begitu banyak, bahkan kita kecanduan menggunakannya. Inilah contoh ketika kita tidak mampu membatasi diri kita untuk scroll di sosial media. Benar bahwa media sosial ada apa saja yang begitu banyak yang kita bisa pelajari. Tapi kita harus benar-benar memanajemen waktu kita, mengatur waktu kita agar waktu kita tidak terbuang begitu banyak untuk media sosial. Contoh belakangan ada kasus yang menunjukkan bahwa banyak orang yang meninggal karena kecanduan main gadget. Jadi dia bisa stres, dia frustasi karena dia benar-benar kecanduan dengan media sosial. Begitu. Dan di media sosial juga banyak sekali berseliweran tayangan-tayangan dewasa, kekerasan dan horor. Dan ketika adik-adik tidak mampu menyaring informasi secara baik, mungkin saja dalam realita adik-adik akan mempraktekkan itu. Jadi di media sosial ada juga tontonan yang bernuansa kekerasan.
Ketika adik menonton, menyimak secara baik, mungkin saja dalam keseharian adik bisa mempraktekkan itu. Dan itu sangat-sangat diharapkan untuk tidak dilanjutkan, tidak untuk dilakukan. Dan yang berikut adalah komunikasi antar pribadi dalam keluarga menjadi berkurang. Ya, ketika kita bermedsos, kita dicap sebagai antisosial. Itu karena dasarnya kita tidak pintar memanajemen waktu kita. Seperti itu. Dan yang berikut adalah muncul begitu banyak informasi hoax, informasi bohong. Dan ketika kita tidak mampu menyaring informasi itu secara baik, maka kita akan menjadi kader-kader penyebar informasi bohong, hoax itu sendiri. Dan itu sesuatu yang sangat tidak boleh, sesuatu yang sangat tidak boleh untuk kita lakukan sebagai kaum terpelajar. Jadi ketika adik mendapatkan informasi baik berupa teks, video maupun foto, harap benar-benar pastikan bahwa itu benar-benar valid informasinya. Sehingga ketika adik-adik mau share itu, ketika diterima oleh orang banyak, itu bukan merupakan sebuah berita bohong. Jadi harus waspada diri. Sebelum share, saring terlebih dahulu. Jadi itu yang harus kita sepakati bersama. Dan yang berikut adalah kita sampai pada penutup ya. Jadi di sini ada sebuah kesimpulan yang saya buat. Media sosial itu memang baik untuk kita remaja, untuk adik-adik remaja, dan untuk siapa saja media sosial itu baik. Karena di media sosial kita bisa mendapat banyak teman, sumber informasi bisnis. Kita bisa bisnis memanfaatkan media sosial. Kita belajar secara mandiri, kita bisa belajar otodidak. Saya mau eksperimen ini, saya mau buat ini, tapi saya tidak tahu caranya. Yuk, masuk ke YouTube, scroll informasi yang ada di sana. Kalian bisa tahu dengan cepat dan kemudian kalian bisa melakukannya. Tetapi para remaja harus membagi waktu antara baik. Apalagi kita sebagai kaum pelajar, kaum berpendidikan. Kita harus benar-benar membagi waktu kita secara baik. Kita harus tahu waktu kita untuk orang tua, keluarga itu seperti apa. Waktu kita untuk belajar itu di jam-jam apa saja. Dan waktu kita untuk teman yang berada di dunia nyata harus benar-benar teratur dengan baik. Jadi sehingga kita tidak terjebak dalam pengaruh-pengaruh negatif dari media sosial itu sendiri. Balik lagi saya pesan bahwa yuk kita harus bijak, kita harus benar-benar cerdas untuk memanfaatkan media sosial. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa Pak sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan Pak saya sangat yakin bahwa setelah dari sini apa yang Pak simak mungkin kalian merasa masih kurang. Yuk scroll lagi di media sosial, nonton YouTube, tanya ke Opa Google, manfaat media sosial itu apa buat saya. Pelajari lebih banyak, maka kalian akan lebih banyak tahu. Banyak tanya, maka tidak akan pernah sesat di tengah jalan. Ya, itu saja yang bisa Pak sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Pak sangat berharap apa yang Pak sampaikan bisa kalian simak. Kemudian mari kita praktekkan bersama-sama. Sebagai anak muda, sebagai generasi berpendidikan yang benar-benar bijak dalam memanfaatkan media sosial. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan PLS. Saya selaku panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian.